Banyak sudah konflik atau permasalahan yang telah terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Permasalahan itu terjadi sebenarnya karena ulah Malaysia sendiri. Akan tetapi Malaysia enggan untuk mengakuinya. Malah seakan-akan Malaysia melakukannya dengan sengaja. Entah tahu kenapa dan mengapa Malaysia bisa berbuat seperti itu. Tanpa melihat dan menyadari perbuatannya apakah nanti akan berdampak buruk atau tidak. Apa nanti ada pertentangan dan perdebatan atau tidak? Mungkin mereka berpikir, lakukanlah saja dulu. Masalah pertentangan, itu urusan belakangan. Mungkin seperti itu cara pandangan yang mereka ambil. Permasalahan-permasalahan atau konflik yang terjadi beragam halnya. Dari permasalahan wilayah, kemanusiaan, budaya, adat istiadat, hingga masalah bahasa. Mereka, Malaysia, seolah-olah memandang sebelah mata tentang Indonesia. Seolah-olah Indonesia mudah saja untuk diapa-apakan. Seolah-olah Indonesia negara besar yang bodoh. Sehingga mereka, Malaysia, dengan berani secara terang-terangan mengusik apapun yang ada di Indonesia. Banyak sudah konflik atau permasalahan yang telah terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Permasalahan itu terjadi sebenarnya karena ulah Malaysia. Akan tetapi Malaysia enggan untuk mengakuinya, malah seakan-akan Malaysia melakukannya dengan sengaja. Entah tahu kenapa dan mengapa Malaysia bisa berbuat seperti itu. Tanpa melihat dan menyadari perbuatannya apakah nanti akan berdampak buruk atau tidak. Apa nanti ada pertentangan atau tidak? Mungkin mereka berpikir, lakukanlah saja dulu. Masalah pertentangan, itu urusan belakangan. Jika selalu begitu, bukan tidak mungkin kelak pasti akan terjadi permusuhan yang berujung peperangan, layaknya pada zaman Soekarno. Apakah itu yang Malaysia inginkan? Mencoba mengusik ketenangan warga Indonesia atau negara Indonesia? Apa sebenarnya tujuan mereka yaitu Malaysia? Mereka ingin membesarkan nama Malaysia dengan cara seperti itu, ingin membesarkan negara Malaysia mengatasnamakan Melayu, Melayu Mahawangsa, Melayu Supra atau konsep alam Melayu yang menabrak dan merusak konsep ras Austronesia. Yang lebih mencengangkan, semua itu diajarkan di sekolah-sekolah di Malaysia, tentang sejarah bahasa Melayu yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan sejarah kerajaan, dari Sriwijaya hingga Majapahit, yang tidak benar, menyangkut pautkan dengan kebesaran kaum Melayu, dan bahasa Melayu hingga peradaban Melayu, yang mencakup seluruh Nusantara, bahkan negara-negara lainnya. Semua mereka bilang adalah masuk dalam kawasan konsep alam Melayu, yang sebenarnya semua itu adalah konsep ras Austronesia. Para guru pengajar di sekolah-sekolah, bahkan para profesor-profesor Malaysia yang mempunyai kepentingan untuk kemajuan bahasa di Malaysia, seolah-olah mereka dengan sengaja menanamkan doktrin yang sesat terhadap sejarah yang ada di negaranya, yaitu Malaysia. Apakah mereka tidak bercermin pada kondisi di negaranya? Apakah mereka tidak merasa ada yang aneh dengan bahasa Melayu di negaranya, yaitu Malaysia? Banyak warganya yang menggunakan bahasa Melayu tidak sebagaimana mestinya bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu yang dicampur oleh bahasa Inggris. Apakah bahasa Melayu yang seperti itu, yang para profesor-profesor gembar-gemborkan kalau bahasa Melayu sudah mendunia? Jika bahasa Melayu yang seperti itu, bahasa yang seperti itu malah merusak keaslian bahasa Melayu. Malaysia yang membangga-banggakan, Malaysia pula lah yang merusaknya. Akan tetapi, mereka malah mempermasalahkan bahasa Indonesia, yang telah mengganti nama bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Kapal itu tak saya kalah. Kapal paling besar pada waktu itu adalah kapal orang Melayu, disebut Jong. Orang Melayu sendiri tak faham. Dia kata Jong itu Cina punya. Ini berat. Antara undang-undang laut yang diterima pakai sampai hari ini adalah bertunjang kepada undang-undang laut yang dibuat oleh orang Melayu, yaitu orang Melayu Bugis. Ketika berada di kepuncak kegemilangannya, Sriwijaya telah membina sebuah candi besar yang bernama Borobudur, dan kita semua tahu, mungkin saya tidak perlu panjang lebarkan di situ, tetapi saya nak sebutkan Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Jadi kalau kita tak yakin lagi bahawa orang Melayu di awal zaman sejarah sudah hebat, saya tak tahu apa lagi yang boleh meyakinkan kita. Saya paparkan satu map tentang
Di dalam map itu saya sebut benua Melayu Sunda. Saya yang meletakkan nama benua Melayu Sunda. Di dalam buku-buku sejarah ditulis Sundaland. Dia Kepulauan Malaysia. Sebelum Malaysia tertubuh pun dah panggil Kepulauan Malaysia. Pasal Malaysia itu bermaksud kalau kita pecahkan huraian dia, Sia itu bermakna kepulauan. Malay itu Melayu, jadi Kepulauan Melayu. Jadi dia dah namakan kawasan alam Melayu ni Kepulauan Melayu. Jika mereka benar-benar orang-orang yang pandai berpikir, tentu tidak akan mempermasalahkan bahasa Indonesia, yang tidak memakai nama Melayu pada nama bahasa Indonesia. Bahasa Melayu yang ada di Indonesia, tetap lestari keasliannya, tetap digunakan sebagaimana mestinya, yang pastinya bahasa Melayu yang ada di Indonesia masih tetap digunakan di tempat asalnya yaitu di Riau Lingga. Karena setiap bahasa daerah, dipelajari di setiap daerahnya masing-masing di seluruh Indonesia di setiap sekolah, juga halnya bahasa Melayu, yang tetap dipelajari dan dikembangkan di daerahnya, yaitu Riau. Bahasa Melayu tetap lestari, bahasa Melayu tetap terus dipergunakan. Melayu Malaysia janganlah risau dengan bahasa Melayu yang dijadikan akar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukanlah untuk merusak bahasa Melayu, bahasa Melayu diangkat derajatnya oleh bahasa Indonesia. Dan bahasa Melayu akan terus ada di tempat asalnya, dan untuk keasliannya sudah terjamin dalam penuturannya. Cukup sekian pembahasan dari kami, terima kasih, sampai jumpa lagi.